Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif. Dan kali ini kita kembali bersama Bapak Pendeta Doto nih. Dan Pak Doto nih kali ini mendukung Bapak Jenderal Pol Dharma Pongrekun. Nah, ini Pak Doto nih bilang Dharma Pongrekun ini sahabatnya. Nah, ini sudah dipastikan ya, sudah tanda-tanda dia tuh mendukung Pak Dharma Pongrekun. Dan juga Pak Doto nih bilang bahwa Jenderal Dharma Pongrekun akan berhadapan dengan Ridwan Kamil. Ini bakal seru sih ya menurut saya. Dan mungkin kalian penasaran, langsung saja sebelum ke videonya saya ingin membacakan satu firman Tuhan. Firman-Nya ada di Kejadian 8 ayat 21 yang berbunyi, ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang terjadi. Ngerti adalah menyadari hukum tabur tuai masih bekerja. Mari lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Dan langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Doto nih. Sekarang ini akan banyak orang stres. Orang stres, ya Pak Daud. Nah, roh setan yang bekerja itu adalah roh kekhawatiran, ketakutan. Roh kekhawatiran dan ketakutan Pak Daud ya. Dan itu bisa membuat orang depresi dan bunuh diri atau masuk rumah sakit jiwa. Wow, sampai segitunya Pak Daud ya, bunuh diri dan masuk rumah sakit jiwa dan bunuh diri Pak Daud ya. Tapi kalau kita dalam Tuhan ada pengharapan dan kekuatan. Betul, amin. Mas? Betul Pak Daud, karena Yesus juru selamat kita ya. Ada apa Mas? Ada pengharapan dan kekuatan. Iya, lanjut Pak Daud. Jadi tenang aja Thomas, bahwa Tuhan pasti berkat dan buka masa depan untuk hidup kita. Amin. 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 Tuhan pasti berikan pengharapan, kekuatan dan masa depan. Iya. Gimana Pak Daud, Thomas? luar biasa. Pak Daud, ini kan lagi ada fenomenal virus Mpox monkey ya. Apa? Virus monkey yang seperti cacar Pak Daud seluruh tubuh. Gimana Pak Daud punya respon analisa? Analisa saya tetap aman karena kita negara tropis. Tropis panas Pak Daud ya. Tapi sudah ada peningkatan Pak Daud di Jakarta. Tenang aja. Apakah ini termasuk fenomena yang Pak Daud katakan Pak Daud pernah dapat penglihatan termasuk COVID Pak Daud? Tenang aja Thomas, tapi tidak seberat waktu kayak corona. Amin. Siap. Biasa-biasa aja. Penting tenang aja Thomas. Tenang ya bersama Tuhan. Jadi imunnya naik Pak Daud ya. Amin. Amin. Amin Pak Daud. Mau tanya apa Thomas? Ya Pak Daud, ini sebentar lagi kan kita akan menyaksikan peresmian presiden baru Pak Daud ya, pengangkatan presiden baru. Pelantikan presiden. Ya. Nah, ada itu namanya masa transisi. Ya, ada analisa? 100 hari pada tuh program 100 hari presiden dilantik. Ya. Nah, di situ kan ada wait and see, yaitu pasar melihat menunggu. Ya. Itu selama 100 hari. Ya, Pak Daud. Nah, biasanya gini nih, ada namanya itu gejolak. Gejolak masyarakat Pak Daud ya. Nah, bukan gejolak masyarakat, gejolak pasar. Gejolak pasar ya. Nah, gejolak pasar itu bisa menimbulkan saham bisa naik apa bisa turun. Dolar bisa menguat atau dolar melemah, rupiah menguat atau melemah. Nah itu 100 hari itu Thomas. Dalam 100 hari sebelum pelantikan apa sesudah pelantikan Pak Daud? Sesudah, karena kan semua mau melihat dulu selama 100 hari. Siap Pak Daud. Tapi menurut analisa Pak Daud ini ya, naik atau turun? Rupiah akan menguat atau tidak Pak Daud? Analisa.
Kalau analisa saya, rupiah itu tetap stabil-stabil aja, Tetap stabil ya. aman-aman aja lah. Aman. Di 15.500, mentok ya 16.300. Ya. Ya mentok-mentok 16.500 ya. 16 ya. Puji Tuhan. Kalau 16 16.500 sudah termasuk bagus Pak Daud ya. Karena kemarin Pak Prabowo katakan Indonesia termasuk bagus menangani inflasi, mengakui bahwa Jokowi berhasil menekan 2,5. Begitu Pak. Aman-aman aja Aman. Terus, Pak, Mas. ini analisa pilkada Jakarta Pak. Itu kan pilkada ini ini kan 3 calon ya. 3 calon Pak. Harus 50+1 kan. Ya, termasuk ada independen. Ya, independen yaitu Jenderal siapa? Lupa. Dharma Pongreken itu kawan saya. Nah, itu Pak Daud ya, Pak Dharma ya. Pak Daud analisa. Kalau yang jelas karena Anies tidak maju, pertempuran seru. Seru Pak Daud. Seru gimana Pak Daud? Serunya Pak Daud. Kenapa? Karena sama-sama tidak kuat sekali. Oh, begitu. Sama-sama Kalau biasa ya. Biasa, kalau justru Anies kan kuat. Oh, gitu Pak Daud. Ini kan sebenarnya Anies tidak maju jadi cagup ini otomatis setelah 2-3 tahun kemudian untuk maju jadi capres berat. Berat Pak Daud ya. Karena tidak eksis. Tidak eksis. Apakah Jakarta tetap ibu kota Pak? Gimana Thomas? Apakah analisa Pak Daud Jakarta Prabowo naik jadi ibu kota atau sudah pindah di IKN Pak? IKN itu perpindahan ibu kota itu tidak mudah Thomas. Gak mudah Pak Daud ya. Itu bertahap 5-10 tahun belum tentu Thomas. Jadi Pak Prabowo menurut Bapak punya analisa dari teman-teman terdekat masih berkantor presiden di Jakarta Pak Daud ya? Nah, Pak Prabowo tetap di Jakarta dan Thomas di IKN. Jadi menteri agama atau menteri jalan-jalan raya. Di IKN aja Thomas. Ya. Saya belum pernah ke sana Pak. Kemarin saya lihat fotonya Bapak kita yang luar biasa Pak Gilbert dengan istri ada di IKN Pak. Saya lihat di medsos. Ya. Oke teman. Ya Pak Daud. Pak Daud coba ini. Menurut analisa Pak Daud ini kan mungkin ini kita pertama yang bahas Pak Daud. Menurut Pak Daud seperti kemarin Pak Daud bahas tentang Gibran. Pak Daud dengan kita punya program pertama kali kan bahwa capres pasti Gibran. Nah, kalau Gibran pasti menang. Ternyata benar Pak Daud. Menurut Pak Daud nih, pilkada Jakarta 2 besar siapa Pak Daud? Ini 2 besar analisa. Kan ada tiga paslon nih pilkada. Kira-kira 2 besar siapa Pak? 2 besarnya. Analisa Pak Daud. RK ya. Ridwan Kamil ya. Sama dengan siapa Pak? Ridwan Kamil dengan RK karena dukungan dari koalisi partai toh. ya 14 partai. Cukup besar ini partainya. Dan itu kan roda partai bergerak semua itu. Betul. Nah, yang satu Pak, kira-kira 2 pertarungan faktor paling besar nanti siapa Pak? Ridwan Kamil berhadapan calon dari partai PDIP. Oh, PA, Pramono Anung ya, dengan Rano Karno. Oke, kita berdoa biar kita punya analisa ini betul-betul terjadi pada waktu ya. Ini hanya ngopi bareng analisa. Terjadi pertarungan antara Ridwan Kamil berhadapan dengan
Pak Dharma. Pramananung ya. Iya Pak Daud. Di situ mesin partai bergerak, ya kuat Ridwan Kamil. Kuat ya. Jadi ekonomi masyarakat akan naik Pak Daud. Ya, Karena kan? kuatnya karena roda partai bergerak. Ya, sama-sama partai yang cukup besar Pak Daud ya, yang bergerak ini kan bergulat. Oke, Mas. Oke, yang pertama, silakan yang pertama. Justru perlu Thomas tahu, Iya Pak Daud. kunci yang tidak ada perhitungan itu justru dari partai PKS. Oh, gimana Pak maksudnya Pak Daud? Pendukung PKS itu partai ada akar rumputnya. betul. Nah, PDIP memang akar rumputnya kuat. Tapi PDIP. untuk Jakarta, PKS itu akar rumputnya kuat. PKS ya, akar rumputnya kuat. Jadi PKS ikut mana? Nah, itu sangat penting, Thomas. Betul Pak Daud. Walaupun suaranya dalam koalisi tidak besar, Meskipun tapi nggak menentukan besar, Pak Daud. akar rumput. Justru Menentukan kuncinya akar di rumput. PKS. Oke. Kuncinya di mana, Thomas? Di PKS Pak Daud. Seperti Anies kan dukungan dari PKS. Ya. Tapi PKS PKB itu. Ya, PKS dukung RK. Ya itu perlu dipertimbangkan. Oke, Thomas. Siap. Yang pertama, Piskila Pontianak silakan. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony, mana dia memberitahu bahwa Bapak Dharma Pongekon adalah temannya dan pasti dia akan mendukungnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung selalu channel Kristen Inspiratif ini, yang sudah subscribe, like, komen, dan share tentunya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah mendukung sejauh ini pastinya, dan kalian juga yang mau menabur di channel Kristen Inspiratif, silahkan, saya sudah membuka menjadi member di sini. Sebelum saya pamit, tentunya saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan yang tadi, Kejadian 8 ayat 21 yang berbunyi, ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang terjadi. Jadi satu renungan firman Tuhan, saya udah pamit, shalom and God bless you. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.